Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Shadaqallahu 'adzim. Shadaqallahu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa sebenar-benarnya kita nikmat akan diberikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan ini merupakan suatu hal yang akan senantiasa kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa dilimpahkan kepada kita. Karena apa? Kita bisa bersyukur atas nikmat Allah. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agar apa yang kita harapkan nanti syafaat baik di padang mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, mudah-mudahan nanti senantiasa kita mendapatkan. Perbanyak baca salawat, jangan sampai putus baca salawat. Kalau bisa sehari 10.000 kali, subhanallah, insya Allah akan kabulkan apa yang kita minta langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikabulkan? Karena kita membaca salawat. Kenapa? Karena salawat ini yang dibaca ini ada salawat kekasih Allah. Kalau kekasihnya kita muliakan, kekasihnya merupakan junjungan kita, maka umatnya daripada kekasihnya akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz muliakan UZ Takdim. Sekarang ini sudah berkali-kali kita selalu singgung tentang sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat kita ini adalah benar-benar ikhlas, ridha karena Allah. Aqimis sholat liduluhin samsi. Dirikanlah sholat mulai dari matahari muncul sampai nanti matahari tenggelam, kemudian sampai fajar menjelang subuh lagi sholat. Dirikanlah sholat. Aqimus sholat, benar-benar kita harus bisa mendirikan sholat dalam keadaan suatu hal yang tidak terpaksa, yang tidak dipaksain. Jangan sampai kita menjalankan sholat hanya karena kita menggugurkan kewajiban. Kenapa menggugurkan kewajiban? Banyak sekarang ini, dewasa ini, mereka melakukan sholat, menjalankan ibadah sholat, itu hanya menggugurkan kewajiban. Artinya apa? Jadi sholat ini ada dua option. Satu option adalah kita menunaikan ibadah sholat karena menggugurkan kewajiban. Satu option kita melaksanakan ibadah sholat karena apa? Karena benar-benar hati kita murni cinta sama Allah. Ini beda sekali. Yaitu sekarang satu option yang kita pelajari, di mana kita menjalankan ibadah sholat karena menggugurkan kewajiban. Contohnya apa? Ketika setiap hari kita menjalankan ibadah sholat, dengar azan, hanyalah sholat, kita berangkat sholat. Kadang-kadang kita disibukkan dengan suatu pekerjaan yang ada. Pekerjaan yang ada pada diri kita disibukkan terus. Ketika azan dikumandangkan, kita masih kerja. Ketika komat sudah dimulai, kita lari kerja. Kemudian kita ibadah sholat jamaah di situ. Ketika kita menjalankan ibadah sholat jamaah, sholat, langsung sholat, kemudian selesai sholat, assalamualaikum, selesai, nggak doa, langsung kita pergi. Artinya apa? Ini adalah suatu sholat yang dijalankan oleh hamba Allah, umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika dia menjalankan sholat hanya karena ingin menggugurkan kewajiban saja. Setelah gugur kewajibannya selesai, legalah. Dia nggak mikir di dalam sholat itu ada bacaan apa, di dalam sholat itu ada sesuatu hal apa yang perlu diketahui, yang perlu digarisbawahi. Tidak kepikiran ke situ, sehingga sholat ini dia dijadikan sebagai grembiena, sebagai embel-embel untuk menutupi apa yang dia punya nama, apa yang dia punya agama, apa yang dia punya amalan. Hanya sekedar menutupi tameng aja. Inilah yang Allah tidak kehendaki. Inilah yang Allah benar-benar benci. Di mana orang menjalankan suatu hal, kewajiban itu biar gugur aja.
Ini penting sekali. Yang kedua, menjalankan ibadah sholat murni karena makrifat kita, cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala benar-benar cinta karena kita sayang, cinta kasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sholat yang kita jalankan, sholat yang kita dirikan, ini adalah murni karena kita benar-benar merindukan Allah Subhanahu wa taala. Kita merindukan bisa jumpa Allah Subhanahu wa taala. Panggilan hayya 'alas shalah kita datang, kemudian dengan bangganya, dengan senangnya, dengan khusyuknya kita menunaikan ibadah sholat. Inilah ketika selesai sholat, dalam doa-doa di dalam sholat selesai, bahkan dia bisa menangis sama Allah. Kenapa? Karena dosa-dosa yang dia lakukan. Setelah selesai sholat, mereka apa? Karena cintanya sama Allah, zikir. Zikrullah, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Ketika kita ingat pada Allah dengan zikir-zikir kita, selesai sholat kita baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Semua ini doa-doa. Doa-doa yang kita mohonkan pada Allah agar apa? Agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar sholat kita tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tersia-siakan sholat kita. Apapun bentuknya yang kita lakukan, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat ini mencegah segala dari suatu perbuatan keji dan mungkar. Mari kita jalankan, kita ambil semua ini, kita jadikan suatu moderat yang bagus dalam hati kita. Kita tanamkan dan kita satukan dengan iman kita, dengan ibadah salat yang terjadi, sehingga muncullah makrifat yang tinggi. Ingin jumpa dengan Allah, keinginan luar biasa. Mereka ada salah satu riwayat mengatakan bahwa ada salah satu ibadah, seorang yang ahli ibadah maksudnya di sini. Mereka menjalankan sholat bukan karena mereka mendapatkan ingin mencapai surga Allah, tidak, karena ingin cintanya, ingin jumpa pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini yang perlu jadikan kita sebagai contoh yang bagus. Ketika baginda Rasulullah SAW menunaikan sholat, karena apa? Karena baginda Rasulullah SAW benar-benar cinta sama Allah, kekasih Allah. Sebaliknya kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW yang hanya menunaikan ibadah sholat 5 kali sehari, jangan sampai disia-siakan, jangan sampai itu ditelantarkan. Kenapa? Dari dulu sebelum baginda Rasulullah, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj perjalanan menerima hadiah pahala dari Allah, itu hadiah dari Allah berupa sholat 5 waktu yang tadinya 50 diskon demi umatnya, demi umat baginda Rasulullah, karena Rasulullah memikirkan umatnya. Demi umat baginda Rasulullah, kenapa? Sampai didiskon 5 kali sehari. Coba bayangkan, dari 50 kali rakaat cuma 5 kali sehari, sholat isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Tetapi perlu kita ingat, apapun yang terjadi ketika sholat, ketika kita meninggalkan sholat, ini yang harus kita pikirkan. Kenapa? Bagaimana dosa-dosa orang yang meninggalkan sholat? Coba kita bayangkan dari sholat subuh. Bagi dosa-dosanya orang yang meninggalkan sholat subuh adalah, yaitu Allah akan menampakkan neraka selama 60 tahun. Allah tampakkan itu neraka di depannya dia 60 tahun. Hanya orang meninggalkan satu sholat subuh, satu jamaah sholat subuh. Coba kita bisa pikirkan, ini sholat subuh. Mereka yang meninggalkan sholat subuh, Masya Allah. Mereka yang bisa jamaah sholat subuh, Subhanallah, merupakan suatu hal pahala luar biasa. 2 qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ini hadis meriwayatkan seperti itu. Sebaliknya, kalau kita meninggalkan, apa yang terjadi? Banyak sekali dosa-dosa yang kita terima. Kemudian meninggalkan sholat zuhur, dosanya sama dengan membunuh 1000 muslim. Bisa dibayangkan, coba antum ingat-ingat, ibu-ibu, bapak-bapak, meninggalkan sholat zuhur, dosanya sama dengan membunuh 1000 muslim. Subhanallah, membunuh satu muslim aja kayak apa dosanya? Ini dosanya kayak cuma dengan membunuh 1000 muslim. Maka jangan ditinggalkan sholat zuhur. Kemudian meninggalkan sholat asyar. Ini sering terjadi ketika kita meninggalkan sholat asyar. Meninggalkan sholat asyar ini dosanya seperti mana? Sebagaimana kita dosa merobohkan Ka'bah. Dosa meninggalkan sholat maghrib
dosanya sebagaimana kita berzina dengan ibu kandung sendiri. Bisa dibayangin begini besar banyaknya dosa-dosa yang dibadikan sebagai orang yang selalu meninggalkan sholat. Kemudian yang terakhir meninggalkan sholat isya. Ini kalau ditinggalkan sholat isya, Allah tidak ridha kita hidup di bumi. Subhanallah, Allah tidak ridha kita hidup di bumi. Makanya jadikanlah sholat itu menjadi suatu hal yang merupakan suatu cinta kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cuma menggugurkan kewajiban. Ini adalah kewajiban kita untuk menjalankan perintah Allah dengan benar-benar semurni-murninya iman. Al-imanu atu'minu billahi, menjadi hamba Allah yang tawakallah, menjadi hamba Allah yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita berzikir, baca istighfar, kemudian kita baca sholawat. Ini terus kita galakkan dalam lisan kita. Semoga apa yang kita kaji di sini, janganlah sampai kita menjadi hamba Allah yang selalu meninggalkan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini benar-benar kita pegang, jangan sampai roboh dan apalagi runtuh, apalagi keluar dari hati kita. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Kita dijadikan hamba Allah yang ahli sholat, ahli ibadah, tidak senantiasa, tidak pernah meninggalkan ibadah apapun bentuknya. Jangan sampai lupa. Nanti kalau lupa, kelupaan benar, tuanya kita pikun. Mau jadi hamba Allah yang pikun? Nggak mau kan? Maka dari itu jangan jadi pelupa, apalagi melupa untuk meninggalkan sholat. Jangan sampai. Jadilah benar-benar kita ingat pada Allah, ingat sekarang sampai nanti. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.